Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Jumpa kembali dengan kami dalam keadaan sehat walafiat. Tentu kembali mengingatkan kepada kita semua bahwa kita harus tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, menjaga diri kita agar bagaimana terhindar dari segala penyakit, terutama wabah yang sekarang lagi berada di dunia ini, yang lagi heboh, yang lagi gempar, yaitu COVID-19. Dengan cara semua harus mematuhi aturan-aturan pemerintah, baik yang sudah melaksanakan PSBB maupun belum, semua tetap harus menghindar dari hal-hal yang menyebabkan tertularnya virus corona tersebut. Dengan cara batinnya, kita harus tetap terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini akan kami sampaikan, akan kami haturkan kepada kita semua tentang takwa. Yang mana takwa itu sendiri oleh Allah telah diperintahkan di dalam Al-Quran, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sungguh-sungguh takwa. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, bahwa takwa ini mudah-mudahan dengan kita semua meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kita bisa menghindari dari segala hal-hal, terutama yang berkaitan dengan dosa, yang berkaitan dengan hal-hal yang Allah timpakan saat ini. Otomatis kalau kita dekat dengan Allah, kalau kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah menyegerakan, Allah segera memberikan hal-hal yang mudah bagi kita. Hal-hal yang dulunya sulit, Allah mudahkan. Hal-hal yang kemarin belum ada jalannya, Allah akan memberi jalan. Maka Allah memerintahkan di dalam surat yang lain disebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan dari setiap segala kesusahan. Oleh karenanya, takwa itu sendiri akan membentuk karakter pribadi kita, karakter manusia, akan menjadi hamba yang betul-betul dekat dengan Allah. Kita laksanakan apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul dari hati kita, dari betul-betul keinginan yang luhur dari kita untuk terus bertakwa menjalankan semua perintah Allah, dan dengan tulus, dengan sekuat tenaga meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang ketika di dunia ini. Maka takwa itu sendiri akan membawa kebaikan-kebaikan, akan membawa hal yang betul-betul positif bagi kita. Sampai-sampai Allah di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran agar kita terus bertakwa, melaksanakan perintah Allah dengan segala kemampuan kita, dengan semampu hati kita, meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang, yang Allah haramkan. Sekuat-kuatnya harus betul-betul bisa meninggalkan larangan-larangan Allah, baik itu larangan yang kecil maupun yang besar, baik larangan yang langsung berhadapan dengan Allah, langsung ada pada aturan-aturan Allah, maupun larangan-larangan yang bersifat kemanusiaan. Apabila Allah merintahkan kepada kita agar kita selalu melaksanakan ibadah, kita laksanakan. Ibadah dalam artian yang bersifat hablum minallah dan yang bersifat hablum minannas. Semuanya akan berbentuk, akan ada wujudnya kalau ibadah itu sendiri kita niatkan dengan hati kita dan tujuannya ingin meningkatkan ketakwaan kita. Dan ingat, jangan sampai ketakwaan ini kepada Allah karena ada satu hal di balik takwa itu, tapi takwa itu betul-betul harus tercipta, harus terlaksana
karena kita ingin meningkatkan diri kita agar kita lebih dekat kepada Allah. Maka jangan sampai terpengaruh dengan apapun. Apabila diri kita melaksanakan ketakwaan itu sendiri, nanti akan efeknya bagi diri kita. Tapi kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, juga efeknya pada kita. Maka jangan sampai karena ada hal-hal faktor lain selain ingin mengharapkan pahala dari Allah, jangan sampai ada tekanan dari manusia kita bertakwa. Jangan sampai karena situasi yang membuat kita bertakwa, tapi di dalam segala hal, di dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, dalam keadaan sengsara, dalam keadaan melarat, kita terus harus meningkatkan ketakwaan kita di mana saja kita berada. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah di mana saja kamu berada. Dengan bertakwa, insya Allah semua kesulitan yang ada pada diri kita, mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluarnya. Kesulitan-kesulitan yang ada saat ini, ekonomi, kesehatan, dan segala dari bentuk yang membuat kita sulit saat ini, dengan kita bertakwa kepada Allah sebagaimana janji Allah, Allah akan memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa keluar dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dengan mengingat bertakwa kepada Allah. Ingatlah bahwa semua yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendaknya. Allah yang memutarkan permasalahan di dunia ini. Tentu kita akan kembalikan kepada Allah dengan cara kita bertakwa kepada Allah. Jangan sampai di masa-masa seperti ini kita terus makin menjauh kepada Allah. Bertakwa, takut kepada Allah itu bukan kita berarti menjauh. Tidak sama takutnya kita, takutnya manusia dengan harimau, takutnya kita dengan binatang buas. Kalau kita takut dengan binatang buas, dengan harimau, tentu kita lari sejauh-jauhnya. Kita menjauh. Tapi kalau kita takut bertakwa kepada Allah, semakin mendekat dan mendekat kepada Allah. Di dalam hal yang lain ditegaskan oleh Rasulullah, ketika kita mendekat kepada Allah, maka Allah lebih dekat dengan kita. Kalau kita dekat satu depa, maka Allah dekat dengan kita satu jengkal. Dan ingat bahwa Allah itu lebih besar ingatnya kepada kita daripada kita ingatnya kepada Allah. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Bahwa Allah lebih besar ingatnya kepada kita daripada kita ingatnya kepada Allah. Ingat, ketakwaan ini akan membawa solusi dalam kehidupan ini, insya Allah yang terbaik. Insya Allah itu yang dapat kami sampaikan. Saya mengajak terakhir kepada kita semua agar terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terus memberikan jalan yang terbaik bagi kita, memberikan kesehatan, memberikan ketabahan, kesabaran, kehidupan yang lebih baik, membawa faedah dalam kehidupan ini yang lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.